Halo YouTube. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok ada keris di meja pembacaan tarot kali ini. Nah, kali ini kita akan uh, mencoba untuk membaca peristiwa dengan tarot. Jadi tema kali ini bukan baca tarot pilih sendiri kartumu ya. Video kali ini adalah kita akan mencoba untuk eh, membaca tarot untuk melihat sebuah peristiwa atau semua hal yang berhubungan dengan sesuatu benda apa. Kebetulan benda yang kita hadirkan di sini adalah sebilah keris ini. Oke, ini keris ini kita lihat dulu, kita buka. Nah, kita perhatikan dulu, perlihatkan dulu ke pemirsa. Oke, ini keris lengkap dengan warangkanya. Ya, oke. Ini keris Solo dengan warangka gayaman seperti ini, gaya gayaman dengan pendok belewah ya. Nah, kita akan coba untuk melihatnya. Nah, analisanya ada dua. Yang pertama adalah eh, ini pernah saya analisa dengan retrokognisi, dan sudah saya buatkan coretan sketsanya, dan coretan sketsanya pun sudah pernah saya posting di Instagram, sudah agak lama. Nah, kita malam ini akan coba baca tarot apakah sinkron dengan cerita tersebut. Oke, saya akan perlihatkan kerisnya dulu, saya buka dulu. Nah, ini bilah kerisnya. Oke. Keris ini punya dapur namanya tilam UP. Dapur itu adalah siluet bentuk keseluruhan kerisnya ya. Jadi keris lurus, kemudian dia punya pejetan dan tikel alis, ini namanya tilam UP. Seperti ini. Nah, dia ada pamornya. Pamornya ini ada pamor namanya tetesing warih atau tumetesing warih ini adalah pamor tetesan air. Bentuknya seperti ini kalau teman-teman lihat. Saya fokuskan dulu. Ya, pamor tetesing warih itu seperti ini. Dan juga di bagian bawah, di sisi ini, yang ini ya, sisi tadi kan yang tetesing warih, di sini juga ada tetesing warih tapi nggak terlalu kentara. Nah, di bagian bawah ini ada pamor lain lagi namanya Rojo Gundolo yang berbentuk seperti orang atau seperti eh, makhluk lah di bawah ini pamornya. Jadi keris ini memiliki dua pamor, Tetesing Warih dan Rojo Gundolo. Kemudian dapurnya adalah dapur tilam upih. Nah, kita akan baca dari kartunya. Sinkronkah dengan apa yang sudah saya baca dengan retrokognisi ya? Kartunya kita kocok dulu. Tadi sudah saya shuffling. Kita kocok lepas dulu. Sekarang oke. Nah, kita ambil 3 kartu untuk melihat. Oh, ini mau ikut ambil. Bagaimana pembacaan di keris ini? Kartu pertama, kartu kedua, kartu ketiga. Ada High Priestess, ada Seven of One, dan ada Death. Oke. Kita lihat di sini kartunya seperti ini. Nah, yang kulihat di sini ada satu sosok orang yang punya daya spiritual yang tinggi.
seorang yang punya daya spiritual yang tinggi. Tadi kita sudah kocok ya, bener-bener acak ya, artinya tidak direkayasa, punya daya spiritual yang tinggi. Oke. Dan orang ini dengan kemampuannya dia bertindak sebagai pelindung, sebagai orang yang membentengi atau menjaga. Menjaga apa? Entah itu nanti dia menjaga keluarganya, menjaga martabatnya dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada the dead. Oke, the dead kita lihat ada malaikat kematiannya, kemudian ada orang yang menghadang. Artinya bukan menghadang sih, maksudnya ada pendeta yang menghadang. Jadi orang ini sebenarnya orang-orang yang tidak takut perubahan. Dia orang yang istilahnya yang lebih maju lah dari zamannya. Orang yang punya kemampuan, yang keikhlasan lah. Kalau kita lihat di sini ada pendeta, ada ketulusan ketika dia berani menghadang kematian gitu loh. Nah, kita lihat analisis retrokognisi yang sudah saya buat dahulu seperti ini. Nah, saya merasakan di keris ini, jadi dulu keris ini pernah dipakai oleh seseorang piai, kita nyebutnya piai ya, jadi semacam kayak piai itu kita nyebutnya apa ya, seorang bangsawan tapi bukan bangsawan yang tinggi. Piai desa artinya dia di desa disegani sebagai orang yang punya martabat dan punya istilahnya etika yang tinggi lah, gitu, disegani. Dan dia yang menjaga desa tersebut, dia yang punya jiwa spiritual yang tinggi, dia yang menjaga, menghadang orang-orang atau segala macam gangguan makhluk-makhluk yang ingin mengganggu di daerah tersebut, gitu. Dan dia tidak takut bahkan menghadapi apapun, gitu. Seperti si sosok pendeta yang tidak takut dengan kematian ini. Jadi karena ketulusan hatinya, karena niatnya yang bersih, dia tidak takut menghadapi apapun, termasuk menghadapi perubahan dan segala macam. Jadi ternyata kalau kita lihat bacaan tarot kita malam hari ini sinkron dengan analisis retrokognisi yang sudah saya buat beberapa waktu yang lalu. Nah, ini contoh pembacaan analisis retrokognisi dan pembacaan tarot untuk benda-benda pusaka seperti keris ini. Jadi ini ceritanya dulu keris ini dimiliki oleh orang yang punya kemampuan tersebut. Dia tinggal di sebuah daerah. Saya lihatnya, saya rasakannya ini bukan di perkotaan ya, tapi di daerah desa gitu. Dia menjadi pelindung desa lah, yang melindungi desa tersebut dari segala macam mara bahaya. Dan orang ini punya kemampuan spiritual yang tinggi. Oke, jadi begitu analisa pusaka dengan menggunakan tarot, dan kita cocokkan dengan analisa retrokognisi sketsa yang sudah saya bikin beberapa waktu yang lalu. Semoga bisa menjadikan pelajaran buat teman-teman bahwa semua kita bisa cari dan petik hikmahnya untuk kita belajar ke depannya agar kehidupan kita jauh lebih baik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kali ini dari Animus Tarot. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen bila teman-teman punya komen. Nah, nanti akan kita bikin episode-episode lain. Kita akan membacakan analisa tentang benda-benda pusaka atau benda-benda yang punya kita ngomongin daya spiritual tertentu. Nah, kita akan coba baca dengan tarot dan kita akan coba analisa retrokognisi dengan dibuatkan sketsanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe ya, dan share video ini ke sosial media kalian. Terima kasih, bye, sampai jumpa di lain waktu.